Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus kita dahsyat, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yes, kasih tahu kanan kiri depan belakang, katakan Yesus gua dahsyat, men. Yesus gua keren. Ya, ini anak-anak muda semua ya. Baik. Nah, hari ini saya mau kasih kesaksian sedikit ya buat teman-teman semua di tempat ini. Dan saya percaya biar kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, karena kesaksian ini sudah saya sebar di berbagai media sosial saya, baik di Facebook, Instagram, ataupun di YouTube saya, di akun Worshiper TV ya. Teman-teman boleh subscribe belum ya? Akun Worshiper TV. Baik, ya. Yang saya mau saksikan adalah bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah dan kita sembah di tempat ini, Dia Allah kita yang hidup, amin. Dia Tuhan kita, bukan Tuhan yang mati. Kuasanya dahulu sekarang sampai bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Kesaksian yang mau saya sampaikan hari ini bertemakan 12 hari melalui lembah kekelaman bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, temanya apa nih? Kok aneh banget gitu kan? 12 hari melalui lembah kekelaman bersama dengan Tuhan Yesus. Ini yang saya alami, teman-teman. Jadi tepatnya pada tanggal 8 Juli 2022 saya itu didiagnosa oleh dokter mengidap kanker darah atau leukemia. Udah pernah dengar ya, leukemia ya, kanker darah. Dan penyakit ini sangat mematikan dan sangat langka di Indonesia bahkan di dunia. Nah, ketika saya divonis dokter tanggal 8 Juli 2022, itu jujur aja ya, saya tuh sempat shock gitu loh. Oh, kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu ya? Ada apa gitu kan? Tapi saya percaya segala sesuatu apapun, sekecil apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, semuanya dibalik itu ada rencana Tuhan yang dahsyat dan ajaib buat setiap kehidupan kita, amin. Tuhan tuh gak pernah iseng-iseng sama kita ya. Tuhan merencanakan segala sesuatunya yang ajaib, yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Jadi sebelum saya didiagnosa oleh dokter pada tanggal 8 Juli 2022, itu Tuhan sudah persiapkan saya untuk menghadapi ini. Jadi saya belum tahu ya sebelumnya. Ini karena ada multimedia ya. Sebenarnya ada foto-foto yang mau saya tampilkan, jadi teman-teman bisa lihat di situ apa yang saya alami. Pada tanggal 3 Juli 2022, waktu saya sedang pelayanan di salah satu gereja di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara ya, di Ancol. Itu Tuhan berbicara sangat jelas sama saya, audible di telinga. Jelas sekali dibilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya kaget dong, habis dari belum mau turun mimbar tuh Tuhan bilang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jujur saya bertanya dong sama Tuhan, dan saya juga tidak mengerti maksud Tuhan ini apa gitu. Apa saya disuruh jadi hamba Tuhan gitu kan, suruh jadi full timer gereja atau apa gitu kan. Tapi saya nggak pernah di dalam pikiran saya akan divonis oleh dokter itu kena leukemia. Jadi awalnya sebenarnya saya udah mengalami gejala-gejala leukemia itu semenjak Januari 2022. Sempat waktu itu kaki saya kena asam urat, bengkak, tidak bisa jalan, sampai saya juga nggak bisa kerja juga. Dan terus akhirnya berjalannya waktu di bulan Maret 2022, itu tiba-tiba pas saya bangun tidur, mata kanan saya itu seperti ada bintik buram. Awalnya seperti kalau saya melihat seperti saya, kalau teman-teman pasti pernah difoto ya. Kalau di foto kan ada flash cahaya gitu kan. Kalau di foto pasti hilang dong. Ini nggak hilang gitu. Jadi ada tetap gitu kan. Itu saya diamin selama 1 bulan, dan kemudian nggak lama di bulan April 2022 mata kiri saya, jadi kanan kiri itu ada bintik buram. Jadi saya kalau melihat wajah teman-teman semua sini buram gitu loh, nggak jelas, bahkan tulisannya saya nggak bisa lihat gitu. Itu masih berlanjut gitu. Kemudian di bulan Mei 2022 telinga saya itu tiba-tiba kok penuh dengan darah gitu loh. Kenapa saya tahu itu? Akhirnya saya periksakan ke dokter, masih dokter umum, dilihat, dimasukin alat, ternyata itu penuh dengan darah. Jadi saya kalau dengar itu nggak bisa dengar yang kanan, nggak bisa dengar karena tertutup sama darah. Udah mata nggak bisa lihat, telinga nggak bisa dengar sebelah. Jadi kalau jalan pun saya sudah sempoyongan. Terus berat badan saya juga udah turun. Yang tadinya saya 67 kilo jadi 52.
gitu. Terus kulit saya juga udah mulai menghitam. Saya cukup aneh, ini kenapa ya gitu ya. Nggak lama kemudian juga muncul di kaki saya kanan dan kiri itu seperti luka bekas kebentur. Pasti teman-teman pernah kebentur ya. Kalau kebentur kan nggak sakit ya. Bisa kebentur kursi atau sakit ya. Kalau ini enggak, selama 1 bulan tuh kanan dan kiri gitu. Nah berarti ada masalah dengan darah gitu. Tapi saya belum periksain ke dokter spesialis. Akhirnya saya putuskan waktu di akhir bulan Juni 2022 saya ke dokter spesialis. Nah salah pertamanya itu di dokter spesialis mata waktu itu, THT ya. Mata. Nah saya diperiksa mata saya, disinar, itu ternyata ada darah di retina saya gitu. Itu yang mengakibatkan mata saya itu nggak bisa lihat jelas gitu. Jadi udah mata ada darah, telinga ada darah gitu. Akhirnya diputuskan oleh dokter mata waktu itu di rumah sakit di Tangerang, coba kamu periksa ke dokter spesialis internis atau penyakit dalam. Akhirnya pada akhir bulan Juni itu saya ambil darah. Pas diambil darah, ternyata hasilnya darah saya itu mengandung leukosit yang cukup tinggi, hyperleukosit atau sel darah putih ya disebutnya, sel darah putih. Tapi belum ketahuan jumlahnya. Kemudian saya dicek darah lagi yang kedua. Nah, dicek darah yang kedua, saya sangat kaget gitu. Hasilnya keluar yang tanggal 8 Juli tadi itu dibilang saya terkena leukemia atau kanker darah. Wah, kaget dong. Udah kayak disambar petir, CDR gitu kan. Saya udah berpikir dalam pikiran saya, wah sudah selesai nih hidup saya gitu. Sudah no hope, nggak ada harapan. Kalau orang dimanapun ya divonis kanker, itu mereka pasti akan down secara jiwa. Saya ngalamin itu. Saya udah ketemu banyak orang di Indonesia ini yang divonis kanker sama dokter. Mereka juga mengalami hal sama, nggak bisa menerima kenyataan, nggak bisa menerima keberadaan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi akhirnya di situ Tuhan bentuk saya selama 2 bulan. Saya tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan bawa masker oksigen, jadi pakai tabung oksigen. Dan ini teman-teman saya ini Joyce Andre ya, Donald, Tio itu tadi. Mereka tahu apa yang saya alami. 2 bulan saya keliling pelayan itu pakai oksigen. Sebelum saya dibawa ke rumah sakit waktu, karena saya kan itu harus diobservasi ya oleh dokter, dianalisa gitu. Jadi supaya dokter itu tidak salah ngobatinnya gitu. Karena kalau kanker ini nggak bisa main-main pengobatannya. Dan akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2022 itu saya cek darah lagi yang ketiga. Akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. RS Darmais itu di Jakarta, itu rumah sakit kanker nasional. Dan semua yang berpenyakit kanker dari seluruh Indonesia datang ke situ, termasuk saya salah satunya. Dan akhirnya setelah hasil darah keluar, saya mendapatkan jenis leukemia itu yang CML, chronic myeloid leukemia. Nah banyak teman-teman saya nanya gitu, kamu sakit kanker darah kan, stadium berapa? Saya bilang kalau kanker darah itu tidak ada stadium seperti kanker yang lain. Kanker darah itu dia hanya jenisnya ada 3. AML, acute myeloid leukemia. Yang kedua itu acute lymphocyte leukemia atau ALL, dan CML, chronic myeloid leukemia. Dan saya terkena yang CML. Nah, mungkin teman-teman bertanya, penyakit ini berbahaya nggak sih? Sangat berbahaya gitu loh, sangat berbahaya, bahkan sangat langka di Indonesia bahkan di dunia. Bahkan menurut data rumah sakit dikatakan bahwa di tahun 2022 kemarin itu hanya saya satu-satunya pasien yang hidup berpenyakit leukemia ini. Dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2022 itu saya diambil darah lagi di RS Darmais, diambil darah lagi, melakukan pemeriksaan selanjutnya, dan dijumpai bahwa leukosit saya itu hyper leukosit 580.000. Wow, 580.000. Manusia itu batasnya hanya sampai 100.000. 200.000, misalnya orang berdiri begini aja nih, jatuh, stroke, meninggal. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat di YouTube ada ya, sahabat Tuhan juga worship leader tuh, saya pernah lihat soalnya dikirimin, bahkan pengkhotbah tuh burut ada tuh. Dia lagi khotbah begini tiba-tiba jatuh. Nah itu ada something wrong di darahnya gitu. Mungkin dia agak telat mungkin ngeceknya gitu ya. Nah akhirnya pada tanggal 30 Agustus itu karena saya hyperleukosit, akhirnya pihak rumah sakit itu menahan saya nggak boleh pulang.
nggak boleh pulang, saya ditahan. Langsung saya dimasukin ke ruang IGD, masukin ke IGD. Saya bilang sama Tuhan, wah gimana nih Tuhan, kok sampai seperti ini gitu kan ya. Cuman hanya saya diberikan ketenangan dalam hati seperti yang Tuhan katakan sebelumnya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya saya cuma percaya aja sama dia gitu, yakin bahwa Tuhan tidak merencanakan kecelakaan bagi saya dan bagi kita semua. Dan akhirnya saya sebelum masuk ke ruang IGD RS Darmais, saya berdoa sama Tuhan. Saya minta dua hal sama Tuhan waktu itu, sama Tuhan Yesus. Saya tidak minta kesembuhan, tapi saya minta yang pertama, Tuhan jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Kenapa? Karena di rumah sakit kanker ini itu berbeda dengan rumah sakit yang lainnya gitu loh. Walaupun saya belum pernah ke sana sebelumnya, dan itu benar gitu loh. Mereka yang udah kronis itu cerita terangan apa ya, menuju kematian tuh saya dengar, bukan saya dengar, saya lihat gitu. Itu bikin penat gitu di kepala. Bahkan bau obat-obatan itu kan bikin mual ya. Mungkin ada di antara kita pasti kalau bau obat mual, benar nggak? Ya kan? Dan puji Tuhan, Tuhan jawab. Saya nggak pusing, saya nggak mual, makan normal seperti orang sehat biasa. Saya masuk ke dalam ruang IGD, ya, dengan penuh keberanian. Jujur walaupun saya nggak berani, saya jarum suntiknya saya takut loh. Beneran, sama jarum suntiknya saya takut gitu. Saya nggak pernah kepikir tuh bakal masuk rumah sakit ini. Saya udah di otak saya, aduh, jangan-jangan badan saya dibelek-belek gitu kan, ngeri banget gitu. Dan akhirnya nggak sampai situ. Dan akhirnya masuk ke IGD, pas pintu IGD dibuka, ya, lebih besar dari ini ya, dibuka, itu dari ujung pasien, wow, udah cerit-cerit gitu kan. Karena benar sakit, sangat sakit gitu. Ya, ada juga mereka yang meninggal dengan tenang, akhirnya meninggal. Bahkan yang di samping saya meninggal dengan tenang. Tapi ada juga sebelum meninggal teriak-teriak dulu gitu kan. Itu dikasih morfin, tahu morfin ya? Painkiller, ya, bukan buat mabok, bukan. Itu dari dokter, morfin itu untuk penahan rasa sakit. Nah, udah akhirnya saya masuk itu di tanggal 30 Agustus 2022. Nah, itu awal dimana saya masuki melewati lembah kekelaman bersama dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus itu saya dites COVID. Ya, dites COVID, PCR, dicolok-colok ke hidungnya kan. Akhirnya saya pikir nggak apa-apa lah, saya sehat lah, nggak mual, nggak demam, nggak apa gitu, aman lah, nggak akan saya kena COVID gitu. Tanpa disangka-sangka, tau nggak? Gue kena COVID, coronavirus. Jadi udah hyperleukosit, leukemia, tambah COVID. Wah, itu udah krodit. Dokter bilang udah nggak ada harapan buat hidup. Memang COVID dan kanker, wah selesai udah. Itu dokterku juga pusing gimana cara ngobatinnya gitu loh kalau seperti ini kan. Dan saya melalui ini, saya harus jalani itu dengan penuh keberanian dalam Tuhan. Dan akhirnya pada tanggal 1 September 2022 saya dimasukin ke ruang karantina atau zona merah disebutnya. Saya dimasukin ke sana, ya. Pas saya masuk ke ruangan itu ruangannya besar, kurang lebih sebesar sampai ke sana ya. Pas pintu dibuka, itu saya lihat kanan kiri saya itu tempat tidur kosong, ya, bekas pasien. Ada alat kedokteran, ada toilet paling ujung. Saya dipindahin itu jam 1 pagi tanggal 1 September 2022. Saya dimasukin sama suster, ditaruh tempat yang paling ujung, tapi sih tenang memang. Ya ngeri juga gitu kan, karena waktu pas jam 2 nih beneran, pas jam 2 pagi kalau nggak salah, itu pintu toilet di dalam itu ruang zona merah itu bisa gerak sendiri gitu, bunyi ngek gitu kalau malam. Horor kan, ya kan? Ya tapi saya harus berani gitu, tenang aja, ada Tuhan Yesus gitu kan, walaupun saya tidak melihat secara fisik gitu kan. Itu saya sambil ditransfusi darah gitu ya, karena HB saya turun. Jadi sel darah merahnya dihajar sama sel darah putih gitu, jadi saya turun. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 2022 sesuatu yang besar terjadi. Wah, apa tuh sesuatu yang besar terjadi? Jadi memang Tuhan izinkan saya mengalami masa kritis. Saya kan udah dipindahkan ke ruang ICU ya. Teman-teman tahu nggak ruang ICU apa? Baca pelan-pelan. ICU. Y-nya gede. Orang kalau udah di ICU, ruang ICU,
Itu tinggal tunggu di bawahnya meninggal. Saya masuk situ, dipasang semua di tubuh saya sensor kan, dari kepala sampai semua dia gitu kan. No hope, udah gak ada harapan gitu ya, udah kena covid lagi juga kan. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 2022 itu saya mengalami masa kritis. Jam 2:30 pagi ini kan pergelangan tangan kiri saya diimpus karena saya hyperlocated, jadi ada pembukaan darah di sini dan di sini macet, akhirnya bengkak, tebal, terus sakitnya bukan main. Ini seperti kayak disayat-sayat. Kalau ada fotonya tuh, kalau teman-teman lihat di YouTube saya, disayat-sayat. Pernah lihat Tuhan Yesus dicambuk, Passion of the Christ, kayak gitu deh modelnya. Habis, karena hancur, karena saya hancur. Ini awalnya saya begini loh, ini saya nggak lurus. Ini mujizat Tuhan, gitu loh. Hancur. Sini juga sama tapi nggak terlalu parah. Akhirnya dipindahin sama suster, infusnya ke sini. Cuma tapi memang saya udah nggak bisa terima obat melalui infusan. Dan akhirnya saya dikasih painkiller. Saya minta tolong, suster tolong kasih saya painkiller. Dikasih dosis 1, nggak mempan. Dosis 2, nggak mempan. Dosis 3, morfin ya, nggak mempan juga. Makin mau putus, kayak mau meledak ini kanan. Jadi dari sini sampai sini sakitnya bukan main. Tapi saya nggak menjerit, saya cuma menjerit aja sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya, sakit banget gitu, sakit banget. Itu jam 2:30 pagi loh. Akhirnya saya post note, semua keluarga, teman-teman sambil gemeteran tuh, tolong doain saya. Saya udah bilang sama Tuhan, saya berserah sama Tuhan, saya bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan kalau memang ini waktunya saya kembali sama Engkau, pagi ini juga saya berangkat asal sama Tuhan Yesus. Saya bilang gitu, udah berserah total karena masih sakit banget gitu, nggak tahan. Saya demam tinggi, udah mati sebelah, akhirnya nggak sadar, gitu kan, tangan udah nempel begini. Itu yang saya lihat ya, itu saya ada di alam ini nih, yang kita sekarang tinggal di bumi ini, itu sama di alam sana. Jadi saya udah siap mau naik, gitu, siap mau naik. Saya juga heran waktu pas tanggal 5 September itu paginya sekitar jam 7 atau jam 8 saya lupa. Itu suster bangunin saya, kaget saya dong, bangun disuruh makan kan. Kupikir saya udah nggak di bumi, ternyata saya masih di ICU gitu. Saya masih di sini, masih di ruang ICU gitu loh. Dan akhirnya nggak lama ada satu dokter datang, dokter Erik namanya, dia bilangin nanti kamu jam 7:30 malam akan dilakukan tindakan CVC. CVC tahu ya? Saya kasih edukasi sedikit ya. CVC itu Central Vena Catheter. Karena tadi vena saya, pembuluh darah kecil ini, tangan ini udah hancur. Mau nggak mau pembuluh darah saya dimasukin kateter. Jadi dilobangin dada saya nih. Ini kalau ada fotonya seru nih. Dilobangin dada saya, tembus sampai ke jantung. Waduh, tembus sampai ke jantung. Jantung kan sumber ya kehidupan ya. Darah pompas mau di sini. Tembus sampai ke jantung. Terus sampai saya pendarahan tuh ada fotonya, pendarahan. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Nggak terjadi sesuatu yang buruk gitu. Cuman hembusan obat waktu dimasukkan itu ke jantung, itu bikin saya udah nggak tahu rasanya kayak apa gitu. Tapi puji Tuhan semua dalam kendalian dan perlindungan Tuhan. Dan akhirnya kita tanggal 5, tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi. Dan peristiwa ini nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Karena ini adalah kesempatan kehidupan kedua yang Tuhan kasih buat saya. Waktu saya di ruang ICU, saya lagi tidur jam 5:30, tiduran, itu seperti kayak ada hembusan masuk gitu ke dalam ruang ICU di mana saya dirawat gitu kan. Itu yang saya rasakan hanya ada damai sejahtera, ketenangan, nyaman sekali gitu, enak sekali suasananya. Entah kenapa saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya menangis kayak anak kecil, wah nangis gitu kan. Dan saya tahu ini Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dokter di sana depan saya, dia kan ada ruang terpisah, monitor kaca gitu. Mereka lihat monitor, semua baik-baik aja. Tadinya dokter tuh mau masuk, tapi memang ini udah areanya Tuhan, nggak bisa masuk gitu. Saya dilawat Tuhan sejadi-jadinya, dilawat Tuhan gitu kan. Dan akhirnya Tuhan Yesus bicara sama saya secara audible. Saya dengar di telinga saya dengan sangat-sangat jelas. Saya udah bagikan ini ke banyak orang, baik itu anak-anak Tuhan maupun di luar sana. Saya katakan seperti ini, Tuhan katakan begini, berserahlah, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang.
aku yang akan melengkapi. Wah, saya makin tambah nangis gitu loh. Siapa saya gitu loh? Ini raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan datang menghampiri saya gitu. Walaupun saya nggak bisa lihat wajahnya gitu, nggak bisa saya lihat wajahnya. Dia menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan saya. Dan akhirnya pas tanggal 6 September tadi Tuhan Yesus datang di ruang ICU. Tanggal 7 itu Rabu, 7 September, mujizat Tuhan terjadi. Tadinya saya COVID itu kan positif, dan tiba-tiba tuh hasilnya langsung negatif. Saya tidak hiperlokosit dan semuanya normal di hari Rabunya. Haleluya. Nah, terus satu pertanyaan lagi, kan tadi ada 3 ya, COVID, hiperleukosit sama leukemia. Leukemianya gimana? Belum. Tapi saya percaya Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Dia akan tuntaskan segala sesuatu dalam setiap kehidupan saya. Ya, kalau saya boleh dibangkitkan saat ini, berdiri di hadapan teman-teman semua, ini bukti nyata bahwa cinta kasih Tuhan Yesus nyata atas setiap kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan Yesus menyelesaikan segala sesuatu kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, sebab ada masa depan di dalam Tuhan Allah kita. Dan akhirnya pada tanggal 8 September itu saya dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Nah, karena leukemia ini harus, istilah kedokterannya, diteguhkan, dipatenkan, dipastikan gitu. Apakah benar saya chronic myeloid leukemia? Akhirnya saya dilakukan tindakan pemeriksaan selanjutnya yang terakhir, yaitu BMP. Sumsum tulang belakang saya ini saya dibolongin sini. Ada bekas ini, dibolongin, dibor pakai suntikan yang gede gitu ya. Masukin, langsung ditarik, diambil 5 cc. Sumsum saya diambil 5 cc. Sama tulang saya juga diambil, tulang belakang ya. Dicungkil gitu pakai spatula ya, karena semua produksi darah manusia itu ada di sumsum tulang belakang. Jadi kenapa di situ diambil? Mau tahu rasanya gimana? Mau tahu nggak rasanya? Ngilu. Itu kayak kamu tuh ditarik dari kepala sampai ke kaki loh. Ngilunya bukan main. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih keberanian buat kehidupan saya untuk melalui semua ini. Saya nggak sendiri, Tuhan Yesus bersama dengan saya. Dan akhirnya setelah diperiksa, nunggu hasilnya 2 minggu kemudian, tanggal 10 September 2022, saya diizinkan boleh pulang sama dokter. Nah, tadi kan saya udah dilobangin kan ininya, dadanya menuju ke jantung. Itu tujuannya untuk apa? Itu untuk kemoterapi ya. Kemoterapi ya, diimpus melalui sini. Dan akhirnya dokter memutuskan karena hasilnya sudah keluar, saya dipastikan CML, chronic myeloid leukemia. Akhirnya saya di kemoterapi yang oral, pakai pil. Itu saya bawa tuh, ada di tas tuh. Ada yang mau lihat nggak obatnya? Mau lihat? Saya kasih lihat nih. Ada dengan Nova di depan, mau lihat, perasaan di depan yang kecil. Nah, apa, saya kasih lihat aja. Yes, ini obatnya kayak gini nih. Ini obat kemoterapi yang saya minum. Ya, ini dosisnya 400 mg. Menurut saya bersyukur sama Tuhan, ini mujizat Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, ya, saya sampai di kemo yang apa tuh, pakai infusan tadi, saya harus nginep di rumah sakit, itu biasanya seperti itu. Jadi saya kemanapun saya bawa nih obat, gitu. Minum sehari 1, tadi saya udah minum tadi jam 2:30. Dan saya bawa firman Tuhan yang saya dapatkan waktu pas saya di ruang ICU. Teman-teman boleh buka di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Dikatakan seperti ini. Sudah dapat semua ya? Mazmur 23 ayat 4. Kita boleh baca sama-sama ya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau dalam sebagian bahasa Inggris dikatakan, through I walk through the valley of the shadow of death. Jadi kita hanya melalui lembah kematian ya, tidak tinggal di dalamnya. Percaya saja, Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang masalah teman-teman hadapi, dalam masalah ekonomi, mungkin keluarga ya,
mungkin pasangan hidup atau apapun, kesehatan, saya percaya Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi setiap kita. Kita punya Tuhan punya rencana spesial dalam setiap kehidupan kita, sebab kita adalah orang-orang yang luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Perbuatannya dahsyat dan hebat buat setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus Allah kita.